nasib kurikulum 2013 akhirnya terhenti di tangan Menteri baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menghentikan penerapan kurikulum 2013 untuk sekolah yang baru menerapkan 1 semester. Sekolah-sekolah itu diminta kembali menggunakan kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Keputusan penghentian kurikulum 2013 diambil berdasarkan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum 2013 dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan. Anies menegaskan sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan kurikulum 2013. Penghentian ini dilandasi antara lain karena masih ada masalah dalam kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendamping guru, dan pelatihan kepala sekolah yang belum merata. Menurut Anies, pendidikan Indonesia menghadapi masalah yang tidak sederhana karena kurikulum 2013 diproses secara amat cepat dan bahkan sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia sebelum kurikulum tersebut pernah dievaluasi secara lengkap dan menyeluruh. Anak-anak, guru, dan orang tua yang akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas ketergesa-gesaan penerapan kurikulum 2013. Anies Baswedan juga melontarkan argumennya bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini adalah kepentingan anak-anak Indonesia. Semua kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori belum siap menerapkan kurikulum 2013 diminta untuk mempersiapkan sekolahnya kembali menggunakan kurikulum 2006 mulai semester genap tahun pelajaran 2014-2015. Sebagian kalangan menilai berbagai konsep yang ditegaskan kembali di kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam kurikulum 2006, misalnya penilaian otentik dan pembelajaran tematik terpadu. Sehingga tidak ada alasan bagi guru-guru untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreativitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-praktik lawas dinilai menjadi kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menyayangkan keputusan Menteri Pendidikan Anies Baswedan menghentikan penerapan kurikulum 2013. Menurutnya, penerapan kurikulum baru itu hanya bermasalah di pengadaan bukunya. Musliar juga mengatakan ada sebagian guru yang belum paham tentang penerapan kurikulum itu, tapi kementerian mengadakan program pendampingan untuk menguatkan pemahaman mereka. Sementara kalangan yang lain juga menilai penggantian kurikulum tidak otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi. Peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah mesti terus digalakan, sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan. Ya, banyak yang menyambut baik keputusan Menteri Pendidikan ya untuk mencabut kurikulum 2013, meskipun ada juga yang mengkritisi, ada juga yang kecewa ya, terutama ini pengusaha percetakan buku nih pastinya. Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber yang sudah hadir. Ini ada Pak Ibnu Hamad, Humas Kemendikbud. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, dan kemudian Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan Pak Darmaning Tias, mantan tim penyusun kurikulum 2013. Ya, selamat malam. Iya, mungkin dari Kemendikbud dulu nih ya, tentang dicabutnya kurikulum 2013 ini. Tidak seluruhnya ya, hanya untuk yang tidak siap begitu, yang unggulan bisa melaksanakan begitu. ya, dalam surat Mas Menteri Anies Baswedan kepada para kepala sekolah yang sudah disebarkan, disebutkan di sana untuk sekolah-sekolah yang baru 1 semester dihentikan dan dikembalikan ke kurikulum 2006. Sementara sekolah-sekolah yang sudah menerapkan 3 semester, jumlahnya kira-kira 6.221 sekolah itu melanjutkan kurikulum 2013. Itu pun dengan ada catatannya juga, Mbak Rahma, yaitu bila mana di antara mereka ada yang menyatakan diri tidak siap begitu, dipersilakan untuk lapor ke Pak Menteri begitu. Nah, ini apa tidak akan menimbulkan masalah Pak ya? Sebagian ada yang kurikulumnya 2013 ribu. Sekarang ini aja juga sudah kurikulum di sekolah kan sudah 2 kurikulum sebetulnya. Karena untuk penerapan kurikulum 2013 di sekolah yang
sudah 3 semester maupun yang sudah yang baru 1 semester, itu kalau SD baru kelas 1, 2, 4, dan 5 itu SD. Sehingga kelas 3 dan kelas 6-nya itu KTSP gitu. Kurikulum 2006. Ya, pertimbangannya ini apa Mbak? Seperti pernah juga disampaikan beberapa waktu yang lalu waktu Pak Menterinya Pak Nuh, memang direncanakan implementasi kurikulum 2013 itu secara bertahap. Nanti diharapkan tuntas itu di 2015 sebelum ada penghentian ini begitu. Iya, terus akhirnya apa pertimbangan dari Menteri Pendidikan yang baru ini? Pak Mas Anies. Jadi beliau berkali-kali menyatakan kesiapannya menyangkut 2, terutama kesiapan distribusi buku yang belum lengkap seluruhnya. Dan konten termasuk juga? Konten bagian yang biasa itu dievaluasi tentu, tapi yang terlihat adalah distribusi buku dan kesiapan guru dalam hal cara mengajar begitu Mbak Rama. Baik, ini mungkin langsung juga disoroti oleh Pak Doni Kusuma ini, keputusan yang baru ini Anda menyambutnya seperti apa responnya? Kalau dari kami, saya melihat sebenarnya keputusan ini tidak ada yang baru. Artinya bahwa kurikulum 2013 itu dihentikan, ternyata faktanya tidak. Karena yang sebelumnya itu mereka belum melaksanakan, dan sekarang tidak diterapkan secara keseluruhan, dipaksa secara menyeluruh, namun hanya yang 6.221, dan ini kan mereka sudah melaksanakan. Itu berarti kurikulum 2013 ini tetap jalan terus gitu loh. Jadi artinya kurikulum ini tidak ada perubahan. Cuman hanya terhadap 6.200 itu. Jadi mengatakan kurikulum 2013 itu dihentikan itu sebenarnya tidak tepat, karena 6.221 sekolah ini masih diminta untuk melanjutkan. Meskipun ada klausul mereka yang menolak atau tidak siap itu boleh mundur, tetapi fakta di lapangan itu nggak semudah itu. Karena kalau tidak ada perintah yang tegas, nanti kepala dinas itu bisa memaksa. Dan kami misalkan dari Federasi Serikat Guru Indonesia sudah menerima banyak SMS juga telepon dari kepala sekolah, guru-guru di daerah bahwa nasib mereka masih tetap dipaksa, gitu loh. Jadi menurut Anda seharusnya dicabut seluruhnya saja begitu Kalau ya? kita mau memperbarui kurikulum harus dihentikan semuanya, karena yang jadi masalah bukan masalah percetakan, bukan masalah pembagian buku, tetapi isi kualitas bukunya, juga struktur bangunan kurikulumnya itulah yang rapuh sebenarnya yang kami lihat. Jadi itu yang harus dirubah dulu, baru dibetulkan, kemudian didesain silabus, desain buku dan pelatihannya, baru kemudian kalau 1 tahun pembenahan naskah akademiknya beres, sama bukunya, baru tahun kemudian kedua itu dieksekusilah secara uji coba. Tidak 6.000 sekolah, hanya mungkin sekitar 300 atau paling banyak 500. Menurut Anda seperti itu Pak Darmaning Tias, seharusnya dicabut secara keseluruhan begitu? Ya, saya mau menggarisbawahi Mas Doni bahwa problemnya, bahwa bahasanya itu sesungguhnya bukan penghentian, tapi pelaksanaan secara bertahap. Itu yang betul, karena yang 6.000 yang sudah melaksanakan sejak 2013 itu tetap. Jadi itu enggak media harus memberikan informasi yang jelas bahwa ini bukan penghentian, tapi ini implementasi secara bertahap. Ini ya, ini clear. Jadi bukan penghentian. Kita harus revisi. Artinya selain yang 6.200 akan melakukan juga? Oh iya, ke depan kan begitu. Kalau sudah siap, nanti mereka akan melakukan. Tidak ada perubahan dalam konten ini? Justru itu yang tadi diusulkan oleh Mas Doni, itu sebaiknya kalau mau konsisten merevisi, itu dihentikan dulu semuanya. Termasuk yang 6.000-an tadi itu. Setelah itu baru direvisi, gitu. Nah, apa yang direvisi? Konten. Nah, apa kontennya? Kritik saya, meskipun disebutkan tadi saya ikut terlibat, justru karena saya ikut terlibat itu saya tahu ya, gitu. Saya bisa bicara, adalah kurikulum 2013 ini sentralistik. Sementara Pak Jokowi itu kan punya visi misi untuk memberikan keseimbangan antara aspek nasional dengan aspek lokalitas. Nah, kalau kurikulum 13 ini nggak memungkinkan aspek lokalitasnya. Contohnya pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa daerah. Ini di struktur kurikulum 2013 ini ada di kurikulum daerah. Artinya wewenangnya daerah. Nah, secara logika betul. Karena kalau ditaruh di kurikulum nasional, itu konsekuensinya Jakarta pun harus memberikan materi pelajaran
bahasa daerah. Tetapi begitu diimplementasikan itu dasarnya kan hanya gubernur, pergub rata-rata, peraturan gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY gitu. Nah ternyata ketika terkait dengan soal sertifikasi, guru-guru yang mengajar bahasa daerah ini tidak bisa mengikuti sertifikasi. Kenapa? Karena katanya ini tidak ada dalam Dapodik, data pokok pendidikan. Nah ini kan persoalan. Akhirnya meskipun ada juga persoalan-persoalan yang lebih besar ini dari konten ya, itu pelajaran bahasa Inggris begitu ya. Kita akan membahasnya lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.